Halo semuanya, Tajahal. Hari ini kita akan melanjutkan kembali video sebelumnya ya. Dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang Imlek, tapi bagian pertama Chunjie. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian keduanya ya, Chunjie. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Nah, di video sebelumnya ada tentang kosakata kan kemarin. Nah, di kosakatanya itu ada bagian yang menyebutkan tentang kalender lunar dan bagaimana cara menyebutkan tanggal atau penanggalan kalender lunar dalam bahasa Mandarin. Jadi kosakata yang dibutuhkannya itu ada 3. Ini di video sebelumnya sudah dibahas, tapi saya tuliskan ulang kembali. Ketiga kosakata inilah yang diperlukan ketika kita ingin mengucapkan penanggalan kalender lunar dalam bahasa Mandarin. Jadi ini saya ulang karena ini mungkin saya takut kalian sudah lupa begitu, jadi saya ulang sekali lagi. Di sini ada Nongli, itu kalender lunar. Kemudian Chenyue itu bulan pertama. Kalau dalam kalender Masehi, bulan pertamanya bulan Januari, kita sebutannya Iyue. Nah, kalau dalam kalender lunar, dia menggunakan istilah yang agak berbeda. Dia memakai kata Chenyue ya. Kemudian ini ada kata Chu itu artinya awal atau penanggalan tanggal dalam kalender lunar. Nah, bagaimana penggunaannya itu akan kita bahas di slide yang berikutnya ya. Oke, di sini sudah saya buatkan rumusnya supaya kalian lebih gampang mengingatnya bagaimana cara menyebutkan penanggalan dalam kalender lunar. Jadi, penanggalan dalam kalender lunar prinsipnya mirip dengan mengucapkan tanggal dalam kalender Masehi. Bedanya adalah kalau dalam kalender lunar dia ada membedakan tanggalnya. Jadi, kalau tanggal 1 sampai 10 dia akan menggunakan rumus yang di atas, kemudian kalau tanggal 11 ke atas, dia akan menggunakan rumus yang di bawah. Jadi ini saya buatkan dalam bentuk rumus supaya kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Jadi sama juga menggunakan bulan terlebih dahulu baru tanggal. Ya, penanggalannya berbeda terbalik ya dengan di dalam bahasa Indonesia kan kita tanggal duluan. Nah, yang ini tanggalnya paling belakang ya. Oke, jadi bulan dulu ditambah dengan yue. Yue ini juga sama ya dengan yang kemarin. Kan ada kita belajar di video yang tanggal, hari, dan jam. Nah, di sana ada kosakatanya. Yue itu artinya bulan. Bulan yue ini bisa artinya 2. Satu itu bulan di penanggalan, satu lagi bulan di langit juga sama. Sebutannya juga menggunakan kata yue. Tetapi kalau kita hanya mengatakan yue, maka ada 2 arti bulannya. Bisa yang di tanggal, bisa yang di atas langit. Tapi kalau di belakangnya kita tambahkan satu kata lagi, liang. Liang itu artinya terang. Jadi kalau kita bilang yue liang, itu sudah pasti adalah bulan di langit dan bukan bulan di tanggal ya. Jadi makanya kan ada itu lagunya Yue Liang Tai Piao Wo De Xin ya kan. Saya rasa kalian pernah mendengarnya ya kan. Sering dulu kakak kelas kalian ada yang bertanya kepada saya begini, Lause, lagu Niwen itu artinya apa? Saya sampai bingung, apa sih lagu Niwen? Rupanya yang dimaksud adalah lagu ini, Yue Liang Tai Piao Wo De Xin, karena pertamanya kan Niwen Wo Ai Niu Dosen, jadi diingatnya cuma Niwen. Sebetulnya itu bacanya Niwen kalau kita dalam pengucapannya. Niwen, Ni itu artinya kamu, Wen itu bertanya. Wo ai ni dosen, saya mencintai kamu seberapa dalam ya. Jadi itu lirik lagunya, syair lagunya, tetapi bukan judulnya. Judulnya Yue Liang Tai Piao Wo De Xin. Inilah menggunakan kata ini, Yue. Tetapi kalau kamu dengar ada yang bilang Yue Liang, itu sudah pasti adalah bulan di langit dan bukan bulan di tanggal ya. Jadi kalau hanya dikatakan Yue itu bisa ada 2 arti dari bulannya itu. Oke, kemudian kita balik ke rumusnya ini ya. Jadi bulan ditambah dengan yue. Kemudian ketika mau masuk ke tanggal, perhatikan dulu tanggalnya. 1 sampai 10 atau 11 ke atas ya. Jadi kalau dia 1 sampai 10, maka di depan sebelum tanggalnya itu harus tambahkan kata chu yang tadi di kosakatanya itu. Oke. Jadi misalnya tanggal 1 kita bilangnya chu i, tanggal 2 chu er, tanggal 3 Chusan, dan seterusnya ya sampai tanggal 10. Tapi kalau dia 11 ke atas itu tidak ada pakai chu lagi, langsung ke tanggalnya aja. Jadi misalnya kalau tanggal 11
Misalnya bulan 1 tanggal 11. Bulan 1 jangan lupa bukan bilangnya iyue, tetapi kita bilangnya menggunakan apa? Tadi kosakata untuk bulan 1 kalender lunar, Zhengyue. Iya, Zhengyue 11. Berarti artinya bulan 1 tanggal 11. Zhengyue 12, bulan 1 tanggal 12, dan seterusnya. Jadi patokannya itu angkanya angka dari tanggalnya itu dibedakan. Kalau 1 sampai 10 ada memakai kata chu di depannya. Kalau 11 ke atas tidak ada chu-nya lagi. Oke? Nah, itulah dia cara menyebutkan tanggalnya. Simple ya kan? Tidak sulit sebetulnya. Oke? Kita masuk ke contoh soal ya. Oke, ini dia contoh soal yang pertama. Di sini ada bulan 9 tanggal 9 kalender lunar. Ayo, cara pengucapannya bagaimana? Bulan 9 tanggal 9. Lihat bulannya dulu. 9 bahasa Mandarinnya apa? 9. Ciu. Iya, ditambah dengan bulan Yue. Kemudian dia kan angka 9 berarti di antara 1 sampai 10. Maka dia harus menambahkan kata apa? Iya, menambahkan kata chu. Oke, baru 9. Ciu. Jadi ini bacanya ciu yue chu ciu. Ciu yue chu ciu. Ini dia tulisannya ya. Ciu yue chu ciu. Oke, contoh soal berikutnya lagi. Bulan 11 tanggal 23. Sama, 11 berarti shi tambah dengan yue. Kemudian 23 sudah di atas dari angka 10, sudah lewat ya. Jadi dia tidak ada pakai chu lagi, langsung aja 23 23. Jadi ini jawabannya 11月23ya. Jadi bulan 11 tanggal 23, 11月23. Oke, selesai. Jadi seperti itulah dia cara mengucapkan penanggalan dalam kalender lunar. Tidak sulit ya kan? Saya rasa sangat mudah, sangat gampang kok. Oke, saya yakin kalian pasti bisa memahaminya lah ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, di slide yang ini nampaklah ada sebuah bacaan. Bacaan ini sudah ada di buku diktat kalian, jilid 3 ya, di bab 3-nya. Di sana ada bacaannya, hanya saya pindahkan ke video saja. Jadi, saya yakin kalian semuanya sudah ada bukunya, buku diktatnya tinggal kalian lihat ya. Jadi, di bacaan ini dia akan menjelaskan tentang apa sih kira-kira kegiatan selama tahun baru Imlek ya. Oke, dan saya rasa kalian pun sudah saya minta untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi di video ini kalian hanya mengecek kembali yang kalian terjemahkan itu sudah benar nggak artinya ya. Nah, cara menerjemahkannya itu kan tidak sulit ya. Tinggal kalian cari kosakatanya. Semua kosakata yang terdapat di dalam paragraf ini sudah ada artinya dalam bahasa Indonesia di buku diktat kita. Jadi saya yakin kalian bisalah menemukan artinya. Jadi sekarang di video ini akan saya beritahu apa sih itu arti dari paragraf ini yang benar ya. Jadi kalian boleh mengecek yang kalian coba terjemahkan itu sudah tepat atau belum. Oke, kita mulai ya. Saya akan membacakan dulu, kemudian baru saya terjemahkan ya. 中国农历的正月初一叫春节. Oke, 中国农历的正月初一叫春节. Itu maksudnya apa? Kita lihat ya. Chongguo itu adalah negara Tiongkok ya, negara Tiongkok. Nongli itu sudah kita pelajari tadi, artinya adalah kalender lunar. Te itu menunjukkan kepunyaan atau milik. Di video-video sebelumnya sudah ada dijelaskan ya, seperti ketika kalian memperkenalkan diri, 我的名字 ada itu kan, te itu artinya kepunyaan atau milik, punya gitu. Misalnya 我的妈妈, 我的爸爸 berarti mama saya, papa saya. Kalau bahasa Indonesia kan kita balik ya, mama saya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita artikan 我的妈妈 berarti saya punya mama. Kan itu bukan maksudnya saya memiliki, tapi artinya mama kepunyaan saya, mama saya gitu. Jadi tata bahasa Mandarin ini agak mirip dengan
bahasa Indonesia orang timur. Kalau kalian dengarkan, mereka juga pakai gitu. Saya punya mama gitu. Mereka juga menggunakan punya. Jadi tata bahasanya mirip. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baku kan nggak kayak gitu ya. Harusnya kan kita bilang papa saya, mama saya gitu. Nggak ada pakai te dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin menggunakan te itu. Jadi te itu menunjukkan kepunyaan atau miliknya. Chen Yue Chu I, ayo tanggal berapa ini? Tadi barusan saja di slide yang sebelumnya itu kita pelajari. Chen Yue itu artinya bulan pertama. Iya, Chu I kan 1 ya. Chu I tanggal 1. Ciao itu artinya panggil. Di video yang perkenalan diri itu kan juga ada kan, kalian memperkenalkan diri. Wo ciao titik-titik siapa namanya kan gitu ya, yang perkenalan diri kemarin ya. Waktu kita Zoom kan ada saya satu persatu tanya ke kalian kan. Ni ciao sheme mingzi? Terus kalian jawab ke saya wo ciao siapa namanya kan. Jadi ciao itu artinya dipanggil ya. Chunjie Imlek. Jadi katanya 中国农历的正月初一叫春节, bulan 1 tanggal 1 dalam kalender lunar negara Tiongkok itu disebut sebagai Imlek. Itu dia artinya ya. Jadi artinya tanggal 1 bulan 1 menurut kalender lunar negara Tiongkok itu akan disebut sebagai Chunjie atau Imlek ya. Ta di sini itu artinya dia. Nah, kenapa tulisan dianya ini agak berbeda kalau kalian lihat Hansinya? Itu ada di buku diktat kita jilid pertama ya, sudah kita bahas di sana. Dia itu ada 3 tulisannya ya. Ada yang laki-laki atau yang bersifat umum, ada yang perempuan, dan ini untuk benda mati yang non manusia. Mau benda mati mau hewan menggunakan ini dia ta. Jadi dia mirip kayak bahasa Inggris ada he, she, it ya kan. Ini it dia ya, yang untuk non manusia. Ta shi dia adalah Zhongguo negara Tiongkok zui paling Zhongda kemarin kosakata sudah ada di video yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Penting te punya 传统 tradisional 节日 hari raya ya. 它是中国最重大的传统节日. Dia adalah hari raya tradisional yang paling penting di negara Tiongkok ya. Dia adalah hari raya tradisional yang paling penting di negara Tiongkok. Kalau kalian menerjemahkannya itu nggak mesti sama persis ya kalimatnya. Yang penting maksudnya itu maknanya sama ya sudah oke ya. Jadi nggak usah kalian mengikuti yang saya ucapkan ini satu persatu kata gitu sama persis ya. Yang penting maksudnya sama sudah oke. Yang penting kalian paham apa arti dari paragraf ini ya. Oke, 已经有几千年的历史了. 已经 itu sudah telah ya. 已经有 ada ya, 几千年. Nah, 几 ini dulu kita pernah belajar 几 itu artinya berapa ya. Jadi misalnya 几号 tanggal berapa. Kan ada 今天几号 hari ini tanggal berapa. 现在几点 sekarang jam berapa. Jadi 几 itu artinya berapa. Tapi kalau misalnya 几 ini di belakangnya kita tambah dengan jumlah, dengan angka, itu artinya menjadi di sini belakangnya kan qian ya, qian itu 1000, jadi ji qian itu artinya ribuan. Nah itu maksudnya. Kalau belakangnya saya ganti, qian-nya itu ganti dengan pai, pai itu kan ratusan. Jadi ji pai nian itu artinya beberapa ratus tahun. Nah itu dia ya. Ji wan nian beberapa puluh ribu tahun. Itu maksudnya. Jadi ji itu kalau di belakangnya itu ditambah dengan angka, dia artinya menjadi menyebutkan beberapa titik-titik gitu ya. Jadi misalnya 几十年 berarti beberapa puluhan tahun gitu artinya, puluhan tahun, 几十年 puluhan tahun ya. 几百年 berarti ratusan tahun, 几千年 ribuan tahun. Jadi 几 itu dia dipakai untuk menggantikan angka yang yang persis dari tahunnya tersebut. Jadi misalnya contoh, kita nggak tahu persis dia berapa ribu tahun, nggak tahu kita, nggak bisa kita menyebutkan dengan
pasti berapa sih itu tahunnya nggak tahu kita ya, tapi udah agak-agak kayaknya sih udah ada ribuan tahun, maka itu kita menggunakan ci ini berapa, ini kata ci ini sebagai pengganti tahunnya yang pasti tadi. Jadi misalnya saya nanya berapa jumlah anggota di kelas kita ini, kamu nggak tahu pastinya berapa orang, tapi kamu tahu kira-kira ada puluhan deh gitu ya kan. Jadi kamu bisa mengatakan有几十个人, ada beberapa puluh gitulah gitu, ada beberapa puluh orang. Nah itu menggunakan kata ini ci. Jadi ci ini sebetulnya artinya berapa, tapi kadang dia bisa dipakai untuk mewakili angka yang kita tidak tahu persisnya itu berapa ya. Oke, jadi seperti itu dia ya. Saya rasa bisa ya kalian pahami. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh komen di bawah atau kamu tanya di grup WhatsApp pun boleh ya. 已经有几千年的历史了, sudah ada sejarahnya ribuan tahun ya. 历史 itu kan sejarah. Jadi katanya kalimat kedua, dia adalah hari raya tradisional yang paling penting di negara Tiongkok. Sudah ada sejarahnya ribuan tahun ya. 它是中国最重大的传统节日，已经有几千年的历史了。 Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. 过春节又叫过年. 过 itu artinya melewati, melalui. Nah, 春节 itu Imlek, yu itu juga dan lagi. Jiao itu panggil, Guonian lewat tahun. Jadi Guonian melewati tahun ya. Melewati Imlek juga disebut sebagai melewati tahun. Itu maksudnya apa? Artinya Imlek kan tahun baru ya. Jadi kalau udah melewati Imlek ini ya berarti sudah melewati tahun baru tadi, sudah melewati 1 tahun, itu dia ya. Jadi Guo Chun Jie Yu Jiao Guonian, melewati Imlek juga dipanggil sebagai Guonian atau melewati suatu tahun ya. Zai Chun Jie Qian Hou de Shi Ji Tian Li. Zai itu artinya di. Jadi misalnya saya bilang wo zai Mianlan, saya di Medan. Wo zai Yajiata, saya di Jakarta. Jadi zai itu artinya di ya. Chun Jie Imlek, Qian Hou. Qian itu depan, Hou itu belakang ya. Jadi di depan, di belakang Imlek, di depan di belakang Imlek artinya sebelum dan sesudah Imlek. Nah, itu artinya ya. Te punya shi ji tian li. Nah, ini kita sama, dia ada menggunakan kata ji itu sebagai pengganti angkanya yang pasti itu berapa. Dia nggak tahu angkanya yang pasti berapa. Shi ji. Berarti kalau misalnya kita bilang 11 kan kita bilangnya apa? Shi i. 12 shi er. 13 shi san. Jadi belasan itu artinya. Jadi shi ji. Kita lihat shi i, shi er, shi san kan depannya itu sama ya, pakai kata shi, artinya 10 berapa gitu. Nah, jadi di belakangnya dia nggak tahu persisnya itu berapa hari, belasannya hari itu artinya ya. Jadi belasan hari ya bisa dia 11, bisa dia 12, bisa dia 13. Nah, itulah penggunaan kata ji ini untuk menggantikan angkanya yang kita tidak tahu persisnya itu angka berapa. Jadi shi ji tian, tian itu kan hari ya. Jadi katanya di belasan hari sebelum dan sesudah Imlek, renmen, ren itu artinya adalah orang. Kalau tambah men di belakang itu kan artinya menunjukkan jamak ya, lebih dari satu ya. Jadi renmen itu orang-orang ya. Jadi kalau kita tambah kata men di belakang itu artinya sudah lebih dari satu. Misalnya contoh, lao shi guru, lao shi men guru-guru. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya, oh itu dulu kita pernah belajar, wo itu kan saya ya. Woman, saya yang banyak. Berarti artinya kami atau kita. Itu dia artinya ya. Yong itu menggunakan kecong hodong. Ke itu kecong bermacam-macam tipe, bermacam-macam jenis ya. Bermacam-macam tipe, bermacam-macam jenis. Hodong, kegiatan. Lai qing feng shou, untuk merayakan feng shou, panen raya ya. Jadi katanya di belasan hari sebelum dan sesudah Imlek, orang-orang menggunakan berbagai jenis kegiatan untuk merayakan panen raya, panen besar ya. Ying itu menyambut, dia dari kata huan ying,
Huan itu artinya gembira, Ying itu menyambut. Jadi Huan Ying itu menyambut dengan gembira, ya. Kalau kalian misalnya ada tamu datang, kamu bisa mengatakan Huan Ying, selamat datang. Itu artinya Huan Ying, ya. Artinya menyambut dengan gembira. Nah, di sini kata Ying itu berarti artinya adalah menyambut. Sin itu baru, Chun itu artinya adalah musim semi. Nah, itu ada kosakatanya di bab 1 bab 1 jilid 3 diktat kita, ya. Oke. Jadi Ying Xing Chun menyambut musim semi yang baru, ya. Nah, Ying Xing Chun karena ketika Imlek ini kan dia itu di musim semi, ya. Jadi dibilangnya di belasan hari sebelum dan sesudah Imlek, orang-orang menggunakan berbagai jenis kegiatan untuk merayakan panen besar, panen raya, kemudian menyambut musim semi yang baru. Liru seperti ini ada di kosakata yang kemarin, ya, di bab 3 kita, kosakatanya itu ada liru seperti Chu, bersih-bersih secara besar-besaran. Nah, kemudian Panian Huo, membeli persediaan Imlek, menyediakan persediaan Imlek, Ichi, serta atau dan juga Kesekeyang. Ini juga ada kosakatanya di bab 3 kita atau di video sebelumnya itu, ya kan? Kesekeyang, berbagai jenis, bermacam-macam jenis, ya. Minsu hotong itu artinya adalah kegiatan adat istiadat, ya. Jadi saya ulang sedikit, berhubung ini kalimatnya agak panjang, ya. Oke, di belasan hari sebelum dan sesudah Imlek, orang-orang menggunakan berbagai jenis kegiatan untuk merayakan panen besar, panen raya, ya. Menyambut musim semi yang baru seperti bersih-bersih, membeli persediaan Imlek, serta berbagai jenis kegiatan adat istiadat lainnya. Ya, oke. Jadi itulah arti dari kalimat ini, ya. 在春节前后的十几天里，人们用各种活动来庆丰收、迎新春，例如大扫除、办年货，以及各式各样的民俗活动. Oke, itu dia cara bacanya, ya. Jadi bisa kalian lihat itulah artinya, ya. Oke, kita lanjut berikutnya lagi. 这些活动的目的这 artinya ini, xie ini beberapa. Jadi 这些 artinya beberapa ini, ya. 活动 kegiatan, ya. 这些活动 berarti artinya beberapa kegiatan ini, kegiatan-kegiatan ini, ya. Te punya, muti itu artinya tujuan, ya kan? Tujuan itu arti dari kata muti. Jadi katanya tujuan dari kegiatan-kegiatan ini, Tou, nah, tou itu artinya semuanya. Itu ada di jilid pertama kita. Mungkin videonya belum sempat saya buat, ya. Nanti akan saya update kembali, ya, untuk buku jilid pertama kita. Karena yang kemarin baru sempat dibuat videonya, belum semuanya, ya. Jadi tou itu artinya adalah semuanya, keseluruhan. Dia biasanya ditambahkan di belakang subjek yang sifatnya itu jamak untuk menunjukkan keseluruhan dari subjek di depannya. Itu arti dari kata tou. Jadi misalnya contoh begini, saya bilangnya mereka, 他们很好, mereka sangat baik. Tapi kalau saya bilang seperti itu artinya saya tidak menjamin keseluruhan dari mereka sangat baik. Bisa aja terselip di dalamnya ada satu yang tidak baik, ya kan? Tapi kalau saya ada menambahkan kata tou ini di belakangnya, 他们都很好, artinya sudah menjamin keseluruhan dari mereka itu semuanya sangat baik, ya. Tapi itu penjelasannya mungkin nanti akan saya buat di video yang terpisah, ya, yang video yang lain gitu untuk menjelaskan lebih mendetail, ya. Jadi di sini tou itu artinya adalah semuanya, ya. Siwang itu artinya berharap,
atau semoga. Renmen ini tadi sudah ada di baris yang keempat itu. Coba kalian lihat setelah tanda koma itu. Tadi kan sudah kita bahas ya. Renmen, ren itu orang, men itu menunjukkan banyak, berarti orang-orang ya. Zai, ini juga tadi sudah ada kita bahas di baris ketiga setelah titik itu. Itu tulisannya. Jadi kalian ketika menerjemahkan atau apa, diingat-ingat kosakata yang sudah pernah dipelajari itu ya. Jadi diingat artinya. Bahasa Mandarin sebetulnya dia hanya merangkai-rangkai aja. Semakin banyak kosakata yang kamu paham, maka kamu semakin mudah untuk membuat suatu kalimat ya. Oke, cai itu di. Sin ini artinya baru. Ini juga tadi ada itu di baris yang ketiga dari bawah hitung ke atas ya. Sin chun. Maaf, ini komputer saya nggak bisa menunjukkan pointernya karena komputer saya yang biasanya itu rusak. Jadi komputer yang ini komputer yang lama nggak bisa mengeluarkan pointer, jadi nggak bisa saya tunjukkan di mana letaknya. Kalian hitung dari bawah hitung ke atas 3 baris. Nah di situ ada kata sin itu kan, sin chun koma kan. Jadi sin itu artinya adalah baru ya, sin itu baru. Jadi kalau kita bilang sin nian, nian itu kan tahun. Sinian artinya apa? Ya tahun baru, itu dia. Jadi tinggal dirangkai-rangkai aja kalimatnya. Ifu itu baju, sin ifu berarti baju baru, ya. Dan sebagainya. Atau misalnya sin fangzi, fangzi itu rumah, sin fangzi berarti rumah baru, sin gongzuo pekerjaan yang baru dan sebagainya ya. Jadi sin itu artinya baru. Te itu punya inian 1 tahun. Li itu di dalam. Jadi misalnya saya bilang xuexiao li di dalam sekolah, canting li di dalam restoran, ya kan? Atau tushuguan li di dalam perpustakaan. Ini kosakatanya semua ini sudah ada di jilid pertama ya. Tapi mungkin videonya belum sempat saya buat. Nanti akan saya usahakan untuk membuatkannya ya. Kemudian shenhuo hidup. Te itu dengan, keng itu semakin, mei hao, mei itu cantik, indah, hao itu baik, cantik dan baik, berarti artinya indah, bagus itu artinya. Oke, kita ulang arti dari kalimat terakhir ini ya di dalam setelah ini. 这些活动的目的都是希望人们在新的一年里生活得更美好。Semua dari kegiatan ini, kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah berharap agar orang-orang di dalam 1 tahun yang baru bisa hidup dengan semakin baik, dengan semakin indah. Itulah dia artinya. Oke. Nah, jadi satu paragraf ini akan saya coba ulang kembali penjelasannya. Artinya ya, terjemahannya bahasa Indonesianya saya ulang sekali lagi. Kalian boleh coba mengecek kembali ada nggak yang ketinggalan untuk kalian artikan ya. Sebetulnya yang penting maknanya sama ya. Kalimatnya nggak mesti persis sama, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai. 中国农历的正月初一叫春节. Tanggal 1 bulan 1 kalender lunar negara Tiongkok itu disebut sebagai Imlek Chunjie. Dia adalah hari raya tradisional yang paling penting di negara Tiongkok. Sudah ada sejarahnya ribuan tahun. Melewati Imlek juga disebut sebagai melewati suatu tahun ya. Di belasan hari sebelum dan sesudah Imlek, orang-orang menggunakan berbagai jenis kegiatan untuk merayakan panen besar, menyambut musim semi yang baru seperti bersih-bersih, membeli persediaan Imlek, serta berbagai jenis kegiatan adat istiadat lainnya. Semua kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah berharap agar orang-orang di dalam 1 tahun yang baru ini dapat hidup dengan semakin baik. Itulah dia artinya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke paragraf keduanya ya. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Di sana ada kata 过春节是喜庆和团圆的日子 ya. 过春节是喜庆和团圆的日子. Melewati Imlek, 过春节 melewati Imlek
shi adalah, Siqing itu bergembira, gembira ria itu artinya ya. He itu dan. Jadi misalnya saya bilang, 我和你, saya dan kamu. Papa he mama, papa dan mama, ya. Ye he nai, kakek dan nenek, ya. Untuk yang sebutan anggota keluarga itu ada di buku jilid 1 kita ya. Nanti mungkin saya akan buat videonya karena kemarin kan kita jelaskan tidak pakai video ya. Oke, melewati Imlek adalah Siqing gembira ria, he itu dan, Tuanyuan itu ada di kosakata kita di bab 1 ya. Tuanyuan itu artinya berkumpul kembali ya, atau reuni bersama dengan keluarga ya. Te itu punya, rizhi itu artinya hari. Jadi katanya melewati Imlek adalah hari yang penuh dengan sukacita dan kebersamaan dengan keluarga, berkumpul kembali dengan keluarga. Ya, oke, kita lanjut. Tanian Sanshi. Nah, ini sudah ada di kosakata kita kemarin ya. Tanian Sanshi itu artinya adalah malam sebelum tahun baru Imlek ya, tanggal 30 ya. Atau di Medan kalian kenal istilahnya Sacap Meh ya kan, karena di Medan kebanyakan menggunakan bahasa Hokkien ya kan. Sacap itu artinya 30, Mei itu malam. Jadi malam tanggal 30 itu Sacap Mei ya. Tapi kalau bahasa Mandarinnya namanya Tanian Sanshi ya. Ye jiushi Chuxi, juga disebut sebagai Chuxi. Jadi malam sebelum tahun baru ini ada dua istilahnya. Satu dia disebut sebagai Tanian Sanshi, satu lagi pengucapannya adalah Chuxi. Mereka itu menunjukkan adalah hal yang sama ya, yaitu satu hari sebelum tahun baru. Itu nama lain aja ya. Ijiaren itu artinya adalah sekeluarga. Jadi kalau kita lihat arti perkatanya, i itu artinya satu, jia itu artinya rumah, ren itu orang dalam satu rumah, berarti artinya sekeluarga ya. Tou itu semuanya. Nah, tadi sudah kita bahas artinya menunjukkan keseluruhan ya, semuanya. Hui itu bisa ya, hui itu bisa. Jadi kalau kita mau bertanya kepada seseorang misalnya, bisakah? Hui mah. Misalnya saya nanya, ni hui xie hanzi ma? Kamu bisa menulis huruf Mandarin kah? Nah, ni hui xie hanzi ma? Kalau bisa kamu jawab hui, kalau tidak bisa pu hui. Nah, itu dia ya. Jadi hui itu artinya bisa, ju itu berkumpul, zai ichi bersama-sama. Ichi itu kan bersama-sama ya. Zai ichi berarti artinya di satu tempat yang sama, bersama-sama. Chi itu makan. Tanda petik nian ye fan. Nian ye fan itu artinya apa? Nian itu artinya tahun. Ye itu malam. Fan itu artinya nasi. Nasi di malam tahun baru. Artinya makan besar lah itu artinya ya. Yo jiao. Yo itu juga atau dan lagi. Jiao itu disebut tuanyuan fan. Tuanyuan itu tadi ada di baris pertama. Coba dilihat di baris pertamanya di situ atas ada kata tuanyuan. Tuanyuan itu artinya bersama-sama ya kan, berkumpul kembali, reuni, kebersamaan. Itu arti dari kata tuanyuan ya. Fan itu artinya nasi. Jadi nasi ketika seluruh anggota keluarga berkumpul kembali. Nasi kebersamaan begitu. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi arti dari kalimat ini dikatakan Tanian Sanshi ye jiushi Chuxi, artinya tanggal 30 ya. Juga disebut sebagai Chuxi atau malam sebelum tahun baru ya. Ijaren dou hui ju zai ichi, sekeluarga akan berkumpul bersama-sama, chi nian ye fan, makan nasi di malam tahun baru, atau juga disebut sebagai nasi kebersamaan ya. Ya, hui ju zai ichi chi nian ye fan, you jiao tuanyuan fan ya. Jadi nasi ketika kok nasi ya, maksudnya makan malam ketika di malam tahun baru itu namanya nian ye fan ya. Jadi artinya kalau istilah bahasa Indonesia kita sebutannya makan besar lah sebelum tahun baru. Nah, sehari sebelumnya makan besar. Nah, itu artinya nian ye fan ya. Oke, lanjut berikutnya. Cong nian chu yi kai shi ya. Cong nian chu yi kai shi. Cong itu artinya dari. Ya, cong itu dari.
Nian Cui. Cui kan tadi kita belajar tanggal berapa itu Cui? Cui itu tanggal 1 ya. Dari tanggal 1 kaishi itu mulai. Jadi misalnya kita bilang kaishi le, sudah mulai. Kaishi le ma, sudah mulaikah? Nah, jadi 从年初一开始, mulai dari tanggal 1, 人们 ini 人们 tadi kan juga sudah ada di depannya. 人们 artinya orang-orang ya. 互相 saling. 拜年 itu ada di kosakata kita. Artinya saling bersilaturahmi, saling mengunjungi ketika tahun baru gitu ya. Itu 拜年 artinya ya. Jadi katanya mulai dari tanggal 1, orang-orang akan saling mengunjungi ke rumah teman, ke rumah saudara untuk silaturahmi ya. 大人们, nah kita lihat arti perkataannya ya. 大 artinya besar, 人 itu orang, 们 itu banyak ya. Para orang-orang besar. Ini maksudnya apa? Artinya orang-orang dewasa. Itu artinya 大人们 ya. Para orang dewasa. Tau itu semuanya. Hui bisa, yang tadi ya, di atas juga sudah ada. Gei memberi, xiaohai anak kecil ya. Hongbao, nah ini kalian pasti tahu lah ya. Hongbao itu artinya angpao ya. Ye jiushi juga disebut sebagai ya sui qian. Nah, itu kan nama lain dari angpao ya. Yang di video sebelumnya ada saya jelaskan ya. Uang untuk menekan umur ya kan, kenapa ada sebutannya seperti itu, silakan dicek di video sebelumnya ya. Jadi katanya para orang dewasa semuanya akan memberikan kepada anak-anak angpao ya, juga disebut sebagai ya sui qian ya. Guonian qijian, guonian melewati tahun berarti artinya selama tahun baru ya. Qijian itu selama. Guonian qijian selama tahun baru, renman orang-orang, cuan memakai, sin itu baru, i itu baju, memakai baju baru ya. Kalau ketika tahun baru katanya selama tahun baru orang-orang memakai baju baru ya. Kalau mampu pakai baju baru ya pakai baju baru, kalau nggak ada ya nggak mesti harus ya. Oke. Tie chun lian, tie itu menempel, chun lian itu tulisan-tulisan di dinding gitu ya, yang kemarin kita jelaskan di video yang sebelumnya ya. Gua hong tenlong, gua itu menggantung, hong itu merah, tenlong itu artinya lampion, menggantung lampion merah ya. Chi nian gao, chi itu makan, nian gao itu kue bakul ya. Fang pian pao, meledakkan petasan. Ini semua kosakatanya ada di buku diktat kita di bab 3 juga, di bab yang sama ya. Wulong ushi, pertunjukan barongsai. Dao chu dou xi qi yang yang, re re nao nao. Di mana-mana semuanya penuh dengan suasana yang sukacita. Re re nao nao itu dari kata re nao. Re nao itu artinya ramai. Jadi dia ulang 2 kali, ramai-ramai gitu dia artinya ya. Oke, nah kalimat yang terakhir ini saya ulang sekali lagi ya. Guonian qijian, renmen cuan xin yi, tie chun lian. Selama tahun baru, orang-orang memakai baju baru, menempel tulisan Mandarin di dinding. Gua hong tenlong, menggantung lampion merah. Chi nian gao, makan kue bakul. Meledakkan petasan. Fang pian pao, ulong ushi, pertunjukan barongsai. Dao chu dou xi qi yang yang, re re nao nao. Di mana-mana semuanya keadaannya, suasananya sukacita dan sangat ramai. Oke, jadi arti dari paragraf kedua ini saya ulang sekali dari awal, bisa kalian cocokkan kembali ya. Melewati Imlek adalah hari yang penuh dengan kegembiraan dan kebersamaan dengan keluarga. Tanggal 30 juga disebut sebagai Cusi atau malam tahun baru. Sekeluarga akan berkumpul bersama-sama memakan nasi di malam tahun baru, juga disebut sebagai nasi kebersamaan. Mulai dari tanggal 1, orang-orang saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Para orang dewasa akan memberikan ke anak-anak kecil angpao, juga disebut sebagai ya sui qian, uang untuk menekan umur. Selama melewati tahun baru,
orang-orang akan memakai pakaian yang baru, baju yang baru, menempel tulisan Mandarin di dinding, menggantung lampion merah, makan kue bakul, meledakkan petasan, pertunjukan barongsai. Di mana-mana semua suasananya penuh dengan kegembiraan, sukacita, dan ramai. Itulah dia artinya. Oke, kalimatnya tidak mesti sama, tapi yang penting maksudnya itu sama. Oke, nah itulah arti dari bacaan kita ya. Nah, bacaan ini ada di buku diktat kalian, jadi boleh kalian lihat itulah artinya. Dan di samping ilustrasinya, nah itulah nampak kan kakek, nenek, ayah, ibu sama anaknya, mereka lagi makan itu nian ye fan ya, atau disebut juga tuan yuan fan ya, tuan nian fan. Ada juga yang bilang tuan yuan sama lah ya. Oke, nian ye fan ya, mereka sedang makan besar ya di satu hari sebelum Imlek. Itu dia gambar ilustrasinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, di sini video kita udah selesai. Jadi berikutnya itu kalian balik ke grup WhatsApp ya. Mungkin di sana saya akan memberikan latihan, karena seperti yang kalian lihat di bab 3 kalian itu di bawah bacaan itu kan ada latihannya ya. Jadi di sana saya akan memberikan instruksi gimana cara untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di bab 3 tadi. Oke. Oke, sekianlah video kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见，sampai jumpa semuanya.